حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bagian pertama dari risalah ini, ikhwan, yaitu terkait al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, yang terbagi secara umum menjadi dua, yaitu qawaid kulliyah kubra yang Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sebutkan 4 kaidah kubra, kemudian beberapa kaidah turunan pada masing-masingnya, dan bagian kedua qawaid mutafarriqah. Baik, ini untuk qawaid usuliyahnya, untuk qawaid fiqhiyahnya. Adapun untuk qawaid usuliyah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada risalah ini, beliau sebutkan 3 kaidah. Nah, pada bait yang tersisa insyaallah ta'ala 3 kaidah tersebut. Yang pertama, kaidah mata yaqtadin nahyu al-fasad. Kapan suatu pelarangan itu berkonsekuensi batilnya amalan. Kemudian yang kedua, kaidah fil umum wa alfadhi, kaidah tentang umum dan lafaz-lafaznya. Ini pembahasan usuli. Suatu konteks memiliki makna umum itu apa saja. Kemudian yang ketiga, terakhir, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar bersama dengan illahnya, wujud dan wa'adaman, dari sisi ada dan tidaknya hukum. Kalau illahnya ada berarti hukumnya ada, kalau illahnya tidak ada maka hukumnya tidak ada. Tayyib. Ada 3 kita ambil. Nah, yang pertama, yaitu pada perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Di bait nomor keberapa ini, Syabib? Bait nomor 31. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal, apabila suatu pengharaman datang pada amalan itu sendiri, yaitu haram, pengharaman tersebut mengarahnya kepada amalan itu sendiri, au syartihi, atau arah pengharaman itu pada syarat dari suatu amalan, fadu fasadin wa khalal, maka amalan tersebut adalah amalan yang rusak dan cacat, atau dengan kata lain amalannya tidak sah. Kaidah ini, akhwan, termasuk di antara kaidah usuliyah yang sangat penting dan memiliki cabang sangat banyak dalam pembahasan-pembahasan fikih. Nah, yang sering diungkapkan dengan ungkapan an-nahyu
yaqtadil fasad, bahwasanya suatu pelarangan itu berkonsekuensi rusaknya, berkonsekuensi batalnya perkara yang dilarang tersebut apabila dilakukan pada suatu ibadah, mengakibatkan ibadah tidak sah. Taib. Cuman dikarenakan para fuqaha ikhwan ketika menerapkan ini terjadi banyak khilaf pada kasus-kasus yang ada, pada permasalahan-permasalahan yang ada ketika suatu larangan dilakukan bersamaan dia melakukan suatu ibadah. Apakah ibadah ini menjadi batal atau tidak? Nah, pada penerapannya terjadi khilaf yang panjang, maka diungkapkan oleh sebagian ulama dengan apa? Dengan bentuk pertanyaan. Halin nahyu yaqtadil fasad, apakah suatu larangan berkonsekuensi pembatalan suatu amalan, atau sebagian mengungkapkan dengan mata yaqtadil nahyu al fasad, kapan suatu larangan itu berkonsekuensi batalnya suatu amalan. Taib. Di sini Imam Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dua kondisi ikhwan di mana suatu pelarangan itu berkonsekuensi fasad, yaitu apabila larangan tersebut fi nafsil amal, yang kedua au syartihi, atau larangan tersebut mengarah kepada syaratnya. Naam. Taib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadza hukmul ibadatil waqi'ati ala wajhin muharram. Ini adalah hukum ibadah-ibadah yang dilakukan dengan apa? Dengan cara yang haram. Jadi seorang melakukan ibadah dengan cara yang haram. Bagaimana kok ibadah dengan cara yang haram? Maksudnya, dia melakukan suatu ibadah, tapi di sisi yang lain dia juga melakukan perkara yang diharamkan. Misalnya seorang sholat dengan pakaian yang isbal. Sholatnya ibadah, celananya isbal. Apakah sholatnya sah atau tidak? Ini contohnya. Atau seorang puasa tapi di hari-hari yang dilarang. Seorang puasa tapi di hari Idul Fitri. Puasa ibadah, tapi dilakukan di hari terlarang. Nah, dan contoh-contoh yang lain yang banyak, ikhwan. Masing-masingnya butuh kita mengetahui amalan tersebut sah atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya diantaranya adalah dengan kaidah ini, kita lihat arah dari larangannya. Kalau larangannya itu pada amalan itu sendiri, maka tidak sah. Atau apabila larangan tersebut mengarah kepada syaratnya, maka demikian juga tidak sah. Berbeda dengan apabila larangan itu mengarah kepada sisi lain yang di luar ibadah itu, seperti misalnya tadi sholat tapi jalannya isbal. Taib, larangan berpakaian isbal itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Tidak ada kaitannya dengan sholat. Berarti apa? Arahnya terpisah. Maka dikatakan oleh para ulama, sholatnya sah tapi dia berdosa karena melakukan apa? Larangan. Taib. Sekarang kata beliau rahimahullah ta'ala, fa in ada bitahrimi ila nafsil ibadah aw ada ala syartiha fal amalu batil. Maka apabila pengharaman itu kembali
atau arahnya kepada ibadah itu sendiri. Ya, pengharaman itu mengarahnya kepada ibadah itu sendiri, sehingga tidak bisa dipisahkan. Atau kembali kepada syaratnya. Jadi arah pengharaman itu pada syarat ibadah, maka amalannya batil. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Hadisnya apa ini? Muhammad Aceh. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rawahu Muslim dengan lafaz ini, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Dan asal hadis muttafaqun alaih. Dan orang yang melakukan ibadah kok dalam bentuk atau dengan cara yang diharamkan, maka jelas melakukan amalan yang tidak sesuai dengan syariat, maka tertolak. Baik. Demikian pula dalil untuk hal ini, akhwan, dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in serta amalan mereka, di mana mereka banyak berdalil tentang batalnya suatu ibadah atau akad dengan sekedar adanya pelarangan padanya. Baik. Dan ini merupakan ijma' di kalangan mereka. Kemudian juga sisi yang ketiga menunjukkan benarnya kaidah ini, akhwan. Kenapa? Karena syariat kita itu harus tersucikan dari tanakut. Syariat kita itu harus bersih dari tanakut, yaitu kontradiksi. Nah, kalau syariat ada padanya kontradiksi, maka menunjukkan tidak benarnya syariat itu. Dan tidak mungkin dalam syariat kita itu ada kontradiksi. Suatu perkara dilarang karena doror yang ada padanya. Baik. Berarti kalau suatu perkara terlarang, kok dikatakan ibadahnya sahih, maka berarti di sini apa? Menetapkan adanya masalah pada suatu hal yang ditetapkan dorornya, maka ada tanakut padanya. Baik, ada tanakut. Ini terkait larangan yang mengarah kepada nafsul amal. Jelas. Tidak ada syak, ikhwan, bahwasanya amalannya batal. Adapun yang menunjukkan bahwasanya apabila larangan mengarah kepada syarat suatu amalan kemudian dihukumi amalannya batal, dikarenakan apa? Dikarenakan larangan apabila mengarah kepada syarat menunjukkan syaratnya rusak. Paham? Dan suatu ibadah kalau syaratnya rusak, tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Ini. Nah, sekarang perhatikan contoh. Dengan contoh-contoh akan tergambar bagaimana penerapan kaidah ini. Misaluhu as-salatu fi waqtin nahi. Salat pada waktu yang dilarang. Taib. Salat pada waktu yang dilarang. Telah datang beberapa hadis yang menunjukkan waktu-waktu yang dilarang untuk menunaikan salat. Taib, di antaranya hadis Uqbah bin Amir, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. 3 waktu yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari salat padanya dan menguburkan jenazah padanya. Apa saja itu? Apa saja ibadah? Di antara waktu-waktu terlarang apa saja? Ketika matahari tenggelam, terus ketika matahari terbit, terus yang ketiga kapan, Muhammad Sido? Ketika matahari berada di tengah langit sebelum tergelincir. Tayyib. Ini 3 waktu larangan.
maka siapa saja melakukan salat sunnah mutlak pada waktu tersebut tidak ada sebab untuk menunaikan salat, maka salatnya tidak sah. Ini pendapat jumhurul ulama dan itu yang rajih. Kalau seorang melakukan salat sunnah mutlak di waktu-waktu terlarang tadi yang 3, maka salatnya tidak sah. Baik, keluar dari larangan ini apabila salatnya itu min dzawatil asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Kenapa? Karena dengan adanya sebab tersebut, keluar dari larangan. Seperti seorang melakukan salat qadha, salat sunnah faidah, salat mengqadha qabliyah subuh misalnya, boleh. Kemudian contoh kedua, huwa mustadbirul qiblah, atau dia salat dalam keadaan membelakangi kiblat. Ini untuk contoh larangan yang mengarah kemana? Fadil, salat menghadap membelakangi kiblat. Larangannya mengarah kemana? Syaratnya, karena syarat salat itu apa? Istiqbalul kiblah. Berarti kalau dia meninggalkan itu terjatuh dalam larangan. Berarti jika sengaja untuk menghadap membelakangi kiblah dalam salatnya, maka salatnya tidak sah berdasarkan ijma'. Tidak ada khilaf tentangnya. Tayyib. Maka wajib mengulangi. Kalau seandainya sudah selesai, masih ada waktu, kalau tahu tadi salatnya tidak menghadap ke kiblat, maka dia wajib mengulangi. Ini apabila waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah habis, maka tidak mungkin lagi, sehingga jalan keluarnya ya dia banyak-banyak menunaikan salat sunnah untuk bisa menambal kekurangan tersebut. Au alaihi najasah, atau salat dalam keadaan padanya najis. Taib. Ini juga contoh untuk larangan yang mengarahnya ke syarat. Karena syarat salat akhwan harus apa? Suci tempat dan badan dari najis. Sehingga kapan saja kok salat badannya ada najis yang banyak yang menempel, dalam keadaan dia tahu, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau dalam keadaan tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada apa? Al-khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budunar rahman. Satu kekeliruan, kelupaan, diberi pemaafan. Baik. Kemudian huwa muhdits, atau salat dalam keadaan dia berhadas. Ini tidak ada khilaf tentang batalnya salat. Karena larangan mengarah kemana, Kaswi? Ke syarat. Syarat salat harus dalam keadaan taharah. Dalilnya dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis siapa? Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai berwudu. Hadis siapa? Hudzaifah. Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Tayyib. Jelas batalnya salat berhadas. Aw lam yanwi, atau salat dalam keadaan tidak berniat. Tayyib. Ini terjadi khilaf, telah kita lewati niat itu masuknya syarat atau rukun. Dan telah kita lewati masuk kemana yang rajih, Ismail? Niat pada suatu ibadah itu masuknya syarat atau rukun? Masuknya syarat, kenapa? Ulama yang merajihkan itu masuk syarat. Kenapa? Karena niat itu harus ada. Taib,
dalam apa? Dalam minimal terpendek, dalam artian sesingkat apapun harus ada sebelum amalan. Kalau niat kok munculnya sudah masuk di amalan, berarti ada waktu amalan itu tidak ada niatan, paham? Padahal niat itu harus ada pada keseluruhan amal. Makanya taib dipersyaratkan adanya niat, taib sesingkat apapun waktu yang bisa ditetapkan sebelum amalan itu. Sebelum amalan harus ada niat. Taib. Dan kalau tidak ada niatan, tidak sah. Seorang mau puasa Ramadan, tidak berniat sebelum fajar, jam 6 baru berniat puasa Ramadan, tidak sah. Taib. Terjadi ijma' tentang apa? Tentang tidak sahnya amalan tanpa niat. Salat tanpa niatan tidak sah. Cuman telah kita lewati pembahasan niat dengan masail yang ada padanya, bahwasanya niat itu fil qalb, letaknya di hati, tidak di mulut. Kemudian kata beliau, au akhalla bi ruknin min arkanis salati wa syartin min syurutiha, atau seorang melakukan suatu ibadah tapi apa? Tapi cacat rukun dari rukun-rukun salatnya atau syarat dari syarat-syaratnya. Ini jelas akhwan berdasarkan hadis al-musi' fi salati, kisah orang yang salatnya buruk yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulang-ulang. Kenapa? Karena rukunnya tidak benar, tidak ada tumakninah padanya. Baik, maka tidak sah salatnya. Salat tidak baca al-fatihah, tidak sah. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kenapa? Karena Fatihatul Kitab rukun dari ibadah salat itu. Kalau rusak maka tidak sah salatnya. Wa kadzalika shaumu ayyamin nahi. Demikian pula puasa pada hari-hari yang dilarang. Puasa di hari Idul Fitri sah atau tidak, Yusuf? Saghir? Tidak sah. Salat puasa di hari Idul Fitri tidak sah puasanya. Wa nahu dzalika fal ibadatu fi hadhil masail batilah. Dan yang semisal itu, maka ibadah pada permasalahan-permasalahan ini hukumnya batilah, tidak sah. Naam. Qala wa amma in kana tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadati wala syartiha fa innal ibadata sahihatun ma'at tahrim. Nah, inilah yang butuh kejelian ya, untuk membedakan pengharaman yang sifatnya seperti ini dengan pengharaman yang sifatnya kategori pertama tadi. Nah, adapun apabila pengharaman tidak kembali kepada ibadah tersebut itu sendiri dan tidak kembali kepada syaratnya, maka ibadahnya tetap sah bersamaan dengan keharaman yang dia lakukan. Berarti sah tapi berdosa. Kal wudu fil ina'il muharram dhahaban aw fiddatan aw maghsuban. Seperti wudu, ya, wudu pada bejana yang diharamkan. Taib. Contoh bejana yang diharamkan misalnya dhahaban, dari emas, wudu dari bejana emas. Ini bukan keren tapi haram. Tidak boleh seorang menggunakan bejana emas untuk kebutuhannya, baik itu wudu, mandi atau minum, tidak boleh. La tashrabu min ina'idz dzahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari inak terbuat dari emas dan perak. Au fiddah atau dari perak. Berarti wudunya sah tapi dia berdosa. Atau dari apa? Dari inak maghsub. Dari apa? Dari bejana yang yang dighasab, yaitu ngambil milik orang tanpa izin, ghasab, kemudian dia wudu dengannya, maka ini apa? Wudunya sah tapi berdosa. Naam. Taib.
Aw shalla wa alaihi imamatu harir, atau salat dan padanya imamah dari apa? Yang terbuat dari sutera. Memakai pakaian sutera bagi laki-laki tentunya ini. Imamah kan bagi laki-laki. Pakai imamah dari sutera. Haram di luar salat dan di dalam salat. Maka ketika dia salat dengannya, maka salatnya sah, tapi apa? Dia berdosa. Atau tadi salat celananya isbal, sarungnya isbal, salatnya sah tapi dia berdosa. Nah, salat dalam keadaan dia memangkas jenggotnya, nah, taib sah tapi dia berdosa. Dan seterusnya dari pelarangan ikhwan yang sifatnya tidak kembali kepada amalan itu sendiri. Kenapa? Di antara yang menunjukkan hal ini untuk kita tahu ikhwan larangan itu mengarah ke amalan itu sendiri atau tidak, yaitu ketika kita melihat larangan itu ternyata dilarang pada ibadah itu dan juga di luar ibadah tersebut. Contohnya memakai harir dilarang di dalam sholat dan di luar sholat. Isbal dilarang di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, kemudian ghasab demikian pula. Minum dari bejana emas dan perak, memakai bejana emas dan perak untuk mandi, untuk wudu dan seterusnya dilarang. Nah, di dalam dan di luar salat, maka menunjukkan arah pelarangan itu tidak kepada nafsul amal. Au khatamu dzahab, atau salat dalam keadaan dia memakai cincin dari emas bagi laki-laki. Nah, maka ini salatnya sah tapi dia berdosa. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu fasalatu sahihatun ma hurmatil af'al, maka salatnya sah bersamaan dengan haramnya perbuatan yang dia lakukan. Taib. Oleh karena itulah sebagian ulama ikhwan mengatakan dengan istilah apa? Al-jihah mumfakkah wa ghairul mumfakkah. Ini juga harus antum ketahui istilah tersebut. Nah, jihah mumfakkah yaitu apabila arah pelarangan itu bisa dipisahkan, maka ini amalannya sah tapi dia berdosa. Seperti tadi, salat memakai pakaian dari salat memakai imamah dari sutera. Nah, arah pelarangannya terpisah, maka menunjukkan amalannya sah tapi dia berdosa. Tapi apabila arah pelarangannya ghairu mumfakkah, tidak bisa dipisahkan, seperti tadi salat dalam tidak berwudu, salat tidak berwudu, maka jelas amalan ibadahnya itu batal, tidak sah. Taib. Ini satu kaidah, ingat-ingat. Walhamdulillahirabbil alamin.